Pemirsa, gembira sekali Anda masih berada bersama kami di Belajar Islam. Kami sedang bicara tentang dialog antar umat. Nah, Bung Ihsan tadi untuk merefresh memori kita terakhir itu mengatakan tentang agama itu bisa menjadi sumber konflik, bisa menjadi juga sumber perdamaian, tapi ada ketegangan antara dua agama besar yaitu Islam dan Kristen. Mau lanjutkan lagi? Ya, jadi ada kepentingan sosial dan politik ya. Untuk masing-masing pemeluk kedua agama besar ini untuk saling berbagi kepentingan sehingga misalnya sampai pada kesimpulan, dan ini yang misalnya salah satu kesimpulan yang muncul dalam dialog antar agama di Indonesia ya, ada kesepakatan gitu di bawah Pak Muti Ali dulu dan Pak Zainal tadi sudah menceritakan tahap dialog sejarah ini, agar misalnya tidak boleh dilakukan upaya-upaya konversi agama atau mendakwahkan satu agama kepada orang-orang yang sudah menyatakan diri sudah beragama gitu. Dan kita tahu ya di Indonesia ada kepentingan setiap individu warga negara untuk mencantumkan agamanya apa di KTP sesudah 67 atau 68 waktu 65 bahkan ya, sesudah peristiwa G30S. Anda menyebutnya G30S ya, tapi peristiwa 65 lah gitu. Agar semua orang mencantumkan agamanya apa ya, dan muncul ketegangan sesudah itu di Indonesia karena dua agama besar ini saling mendakwahkan diri, dan ada kekhawatiran para pemimpin umat Islam kalau terjadi konversi besar-besaran terhadap ke agama Kristen gitu ya, sehingga ada kesepakatan bahwa masing-masing dua agama itu dilarang untuk mendakwahkan agamanya ke orang-orang yang sudah menyatakan diri beragama gitu. Itu salah satu. Tapi bisa dibilang bahwa sebetulnya ketegangan antar agama itu sebetulnya kalau mau difokuskan itu antara Islam dan Kristen, tapi kan kita tahu juga sebenarnya di negara lain ada Islam dan Hindu misalnya di. Ya betul, di India misalnya Islam dan Hindu, tapi kalau di Indonesia misalnya kan? Itu bukan masalah misionaris, tetapi ada beberapa agama yang memang tidak mau mengajar. Ada agama-agama yang sifatnya keturunan kan, misalnya ya Yahudi adalah salah satu agama yang sifatnya keturunan. Artinya kalau kita tidak lahir dari keluarga ibu Yahudi, maka kita tidak mungkin akan masuk ke dalam agama Yahudi gitu. Jadi tidak ada kebutuhan menyebarkan. Tidak ada kebutuhan untuk menyebarkan agama gitu ya. Yang ada kebutuhan yang misionaristik tadi itu adalah Islam dan Kristen memang, dan itu adalah dua agama terbesar di Indonesia gitu. Yang satu yang mayoritas. Mungkin di dunia lah ya. Di dunia iya, tetapi kan di India tidak kita temukan itu dan sebagainya. Jadi salah satu bentuk dialog adalah mencari kesepakatan sosial dan politik, meskipun itu mungkin bertentangan dengan doktrin asli agama itu sendiri ya. Dan kita tahu bahwa salah satu sebab mengapa dialog antar agama itu muncul di dunia kekristenan itu adalah sesudah terjadinya Konsili Vatikan kedua, yang mulai memandang, yang salah satu bentuk doktrinnya adalah mulai lebih soft gitu ya dalam penyebaran agama ini, yang menyatakan bahwa keselamatan mungkin juga ditemukan oleh orang-orang yang berada di luar. Iya, tahun 60-an. Jadi 60-an. Persis ketika terjadi turbulensi politik seperti itu, di dunia Kristen sendiri terjadi perubahan yang revolusioner ya dalam doktrin Kristen, bahwa ada kemungkinan bahwa umat-umat non-Kristen itu masuk surga lah kira-kira gitu. Dan itu memudahkan terjadinya dialog antar agama. Kita kembali ke studi Anda ini ya. Pertama, atau Anda mau komentari apa penjelasan Pak Ihsan, atau apakah memang dialog itu terjadi antara lain karena apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan? Ya, saya kira kalau mau saya lengkapi sedikit kenapa orang melakukan dialog. Buat sebagian orang sebetulnya mungkin tidak harus ada relevansinya dengan situasi sosial, politik, konflik dan sebagainya. Buat sebagian orang, terutama teolog misalnya, penting melakukan dialog untuk memperkaya wawasan spiritualitas, wawasan keagamaan, segala macam yang tidak ada hubungannya dengan konflik dan lain-lain. Jadi dialog tidak harus dilakukan karena ada konflik. Ya, justru saya kira buat banyak orang mungkin yang lebih biasa dipahami dari istilah dialog itu seperti itu. Nah, tapi memang kita harus melihat juga bahwa ada dialog yang memang diharapkan ada manfaat
sosial, manfaat sosial politiknya dan sebagainya. Dan salah satunya misalnya itu untuk konflik, menghadapi konflik bisa sebuah konflik diselesaikan atau diatasi dengan macam-macam cara, penegakan hukum dan lain-lain. Salah satunya dialog. Misalnya itu tentu terbatas juga dialog, tidak bisa menyelesaikan semuanya. Lalu juga saya kira contoh lain yang muncul belakangan banyak itu misalnya di mana dialog-dialog dilakukan, kelompok-kelompok komunitas-komunitas agama berkumpul untuk membuat komitmen menyelesaikan sebuah masalah bersama, misalnya masalah krisis lingkungan, masalah kemiskinan yang dihadapi oleh orang-orang beragama dari agama apapun, sebuah masalah bersama. Bagaimana kita menghadapi itu secara bersama-sama juga dengan menggunakan tradisi keagamaan masing-masing. Jadi saya sekedar ingin menunjukkan bahwa dialog bisa untuk berbagai macam tujuan, dan modelnya bisa macam-macam juga, dan model yang macam-macam itu saya kira juga sudah banyak yang dicoba di Indonesia, dilakukan di Indonesia. Di Indonesia sudah artinya ketika tahun 60 apa yang membedakannya? Kalau tahun 60 itu saya kira kepentingannya pragmatis ya, seperti tadi disampaikan Ihsan itu, ada ketegangan khususnya di kalangan antara Muslim dan Kristen. Ada seingat saya tahun 69 itu ada isu misalnya penutupan gereja di Aceh, lalu ada penyerangan beberapa sekolah Kristen dan gereja juga di Makassar, yang saya kira itu menjadi salah satu motivasi untuk pada waktu itu pemerintah ya menyelenggarakan musyawarah antar umat beragama. Tapi seperti saya katakan, belakangan kemudian masyarakat sipil sendiri punya inisiatif untuk mengembangkan berbagai jenis dialog itu. Oke, kita masih akan bicarakan lagi buku Dialog Antar Umat Beragama, tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita harus jeda sebentar.